Aku pertama dapat julukan Ratu Dangdut. Karena topnya waktu itu, karena lirikan kau jatuh cinta. Itu. Oh itu Mi. Ya, terus ada begitu hit lagi, cubit-cubitan, ikut. Yeah. Nah, mulai di situ aku. Itu pun bukan kita yang memproklamirkan. Ini masyarakat sendiri yang menjuluki aku Ratu Dangdut. 60 tahun berkarya dari umur segitu sampai sekarang. Pertanyaannya simpel deh Mi. Kok bisa? Saya lahir mungkin jadi seniman penyanyi ya. Jadi memang spirit saya ada di situ. Jadi kalau biar sakit, kalau udah ke stage, jalan diseret-seret gini-gini, begitu udah di stage, kok bisa sampai terang bisa begitu? Ada harinya Umi merasa kayak harus berhenti deh. Ada nggak Mi? Belum. Oh ya? Belum ada. Selama fans saya masih banyak dan mereka masih mengharapkan kehadiran saya dan saya masih layak untuk tampil dan mereka bisa menikmati dengan izin Allah yang saya minta, saya akan tetap menghibur mereka. 60 tahun lalu terdengar sebuah genjrengan gitar dari sebuah rumah di Jalan Gang Edi. Ada seorang anak kecil bermain dengan ayahnya, namanya Muhammad Ali tapi bukan yang petinju. Anak tersebut masuk dan keluar kampung untuk bernyanyi di atas bangku agar mencapai mic. Yang awalnya tidak ada niatan untuk menjadi penyanyi, melainkan jadi pramugari, naik truk kecap untuk manggung sana-sini, hingga naik pesawat sampai Jepang, Australia, dan Amerika. Ratu Dangdut kita semua, selamat datang Umi Elvi Sukaisi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Umi, nama, kita mulai dari nama ya? Boleh. Sebenarnya bukan Elvi Sukaisi katanya. Nama aku sebenarnya Else Else. Sukaisi. Nah, nggak jauh sih Else ke Betul. Elvi. Tapi kenapa ada perubahan itu? Nggak, kalau Else itu kan dulu kan masih ada sisa-sisa Holland Spreken ya. Seperti contoh ada yang namanya Ana, jadi dipanggilnya Ance. Oh gitu. Oke. Nah aku kebetulan Elsa, aku bilang, aduh sok-sok bule banget deh kayaknya gitu. Nah kebetulan aku kan suka orangnya senang banget baca cerpen, masih kecil tuh Silat Koping Ho. Kebetulan ini ada satu novel. Karakter atau? Dia memang pemegang peranan utama di situ. Nama panggilannya Elvi. Dan aku suka banget ceritanya dan aku pikir wah ini kayaknya gimana kalau Elvi Sukaisi, lebih Indonesia kan kayak gitu. Dan ada rimanya juga, Elvi Sukaisi gitu ya. Gitu ya. Gampang diingat juga sama orangnya. Iya. Oke. Nah, tadi intro saya adalah bermain gitar genjrengan seorang ayah di teras waktu itu ya kan. Nyanyi lagu-lagu Lenggang, betul? Lenggang kangkung, gitu kan. Lagu anak-anak berarti, Mi? Itu lagu anak-anak yang suka dibawa-bawain juga. Tapi lagu anak-anaknya aku nyanyi macam-macam apa. Seperti Satu Nusa, Satu Bangsa. Itu. Terus atau Lihat kebunku penuh dengan bunga. Jadi lagu anak-anak gitu. Nah, kenapa Umi yang disuruh menjadi penyanyi? Karena ayah kan pekerja buruh ya, Mi? Maksudnya. Betul. Jadi kenapa Umi yang terpilih untuk udah nyanyi aja gitu? Oke, karena memang aku di situ anak tunggal, satu-satunya. Terus kebetulan Abah ini memang seniman, jadi dia instrumen yang dia pegang adalah gitar Spanish dan kadang bass betot kalau orang bilang karena berdiri kan. Latin gitu ya. Iya betul. Nah dia suka setiap malam minggu gitu suka ada acara gitu, ada grupnya dia gitu, ada keroncong, ada apa-apa nggak tahu. Terus pulang dia bawa makanan tuh, bawa makanan untuk aku. Apa namanya daging empal kah apa gitu. Nah terus satu hari aku bilang gini, Abah aku ikut dong kalau Abah ini ada acara kepengen dong. Waduh ngapain ikut-ikut katanya gitu. Ya Allah bahkan kepengen deh gini. Akhirnya Abah ngabulin, boleh tapi harus nyanyi. Oh gitu. Nyanyi itu depan Abah atau maksudnya di depan umum? Ini di panggung. Oke. Nah, nanti di panggung harus nyanyi gitu loh. Saya pikir lah Abah cuma bercanda, masa aku disuruh nyanyi. Waktu itu aku kalau nggak salah kelas 3 SD. Nah, terus tiba-tiba pas dia mau pergi aku tagih. Aku bilang, Bah, nah ini mau pergi kan? Aku bilang gitu, ikutan. Terus Abah bilang, oke, yang penting janji, harus nyanyi. Kalau nggak nyanyi, aku kan suka disentil kalau nakal. Kuping peletuk aja gitu kan. Coba itu aja. Cuman pedes ya namanya sentilan. Kuping kita sampai merah. Abang nggak pernah mukul aku. Cuman aku nih,
Aduh, namanya anak perempuan udah gitu Satu-satunya. nggak boleh main. Oh Nggak gitu. boleh main, jadi mesti di rumah aja. Jadi kalau udah baru ke depan nongol gitu aja udah mesti masuk. Hiburannya apa Umi? Nggak ada hiburan apa-apa. Jadi nggak boleh main. Pokoknya dia pulang ya itu nyanyi genjreng-genjreng. Iya. Habis maghrib aku lagi ngadem-ngadem gitu ya Iya, kan. iya. Oke. Jadi nggak boleh main. Sampai aku dijulukin masih kecil sampai Putri Lilin karena putih banget katanya. Gak pernah keluar rumah. Nggak pernah keluar rumah. Iya. Begitu abah udah nggak ada baru tuh nakal. Pokoknya kalau main mesti jadi jagoan. Oh gitu ya. Kayak gitu. Oke. Berarti akhirnya nyanyi tuh pertama kali Nah, di bawah terus Abah. waktu itu kebetulan itu ada acara kalau kata bilang apa namanya dia acara di kampung lah di dalam gang juga. Kayaknya sunatan apa gitu kan. Nah, aku ikut di situ. Nah, ikut sama Abah deh tuh. Tahu-tahu kok mulai pas udah jam 8 apa setengah 9 gitu. Itu kan instrumennya kan ada klarinet, ada trompet, ada saxophone, ada akordeon kalau zaman dulu bukan organ. Gitarnya, bassnya semuanya juga original nggak pakai colok-colokan kayak kita udah kayak gitu. Nah mic-nya juga gede segini terus batas turunnya tuh pas diturunin tuh ada di atas aku gitu nggak bisa. Atau dia kedipan mata aja. Nyanyi gitu. Dia melotot. Maksudnya tadi kan janji harus nyanyi. Kenapa sekarang ingkar, nggak mau? Malu banget. Dibilang nggak pakai malu-malu. Akhirnya udah nyanyi, aku begitu nyanyi. Waduh, ayo ambil bangku yang buat kalau orang nyuci dingklik ya Dingklik, dibilang. iya. Ayo dibilang pakai ganjel itu aja. Tetap nggak nyampe. Jadi mau nggak mau ada apa bass-nya klarinet sama trompet. Iya, hardcase kayak gitu. Ditumpuk. Ditumpuk 2 apa 3 gitu aku naik di situ karena aku kecil kan. Jadi mereka nggak keberatan isi om-om semua. Naik di situ. Terus lagu apa, Mi? Itu pertama lagu itu lagunya kalau nggak salah Tante Hasna Tahar. Aku pun sampai sekarang belum pernah ngelihat mukanya seperti apa. Tapi waktu itu lagu-lagu mereka tuh suka ada di film-film Indonesia. Waktu itu topnya Elia Rosa. Oke. Nah, enggak, pemain filmnya Elia Elia Rosa. Rosa. Judulnya saya masih ingat namanya Sedetik Lagi. Oke. Terus lagunya kayaknya judulnya Di Taman Bunga. Kan kayak anak-anak juga kan. Iya, Di Taman Bunga. Itu kalau nggak salah gue gini. Engkau bungaku. Dera-dera penuh jiwa gitu. Aku hafal sama lagu itu. Jadi pemusik juga pada tahu nih lagu karena memang hit ya di luar dari film Sedetik Lagi itu. Jadi aku nyanyi itu. Jadi waktu aku nyanyi ke depan, aku bilang, Om, tolongin Om. Ntar aku nggak tahu nih masuknya di mana, berhentinya di mana. Senggol aja deh pakai biola kayak pakai apa kayak gitu. Oke, siap. Nanti Om kasih tahu. Udah, aku maju ke depan. Ini nggak ada latihan, Mi? Nggak ada, orang kata ikut sama Abah. Tahu-tahu pas ke depan ada musik, tapi kan kalau musiknya kan aku nggak tahu ya, lupa. Udah, tahu-tahu kok subhanallah itu tempo yang aku nyanyi itu kan orang kalau umpamanya ya penyanyi ece-ece yang nggak pernah kan pasti kalau nggak dia keduluan atau dia ketinggalan kan gitu. Tapi kok subhanallah aku di situ sama tempo udah tepat aja. Bakat nih. Mungkin. Terus udah gitu belum dicoel, aku udah tahu di mana aku masuknya. Di mana ada apa intro untuk selingan ini musik refnya lagi. Jadi pokoknya nggak berantakan, alhamdulillah aku nyanyi. Jadi orang yang nonton di situ termasuk ada teman kakak kelas aku. Makanya ramai kan di sekolah. Wah biduan. Dipikir aku penyanyi kayak gitu. Nah itu pokoknya aku ngeliat sampai ada yang naik ke pohon. Karena kan aku kecil. Sampai ada yang nyeletuk gini. Ini penyanyi kontet apa emang anak kecil sama bocah gitu. Kok suaranya kan lagi itu kan pernah ya ada rekaman anak-anak kecil. Tapi kan suaranya dibikin kayak moped-moped. Kecil-kecil. Aku tuh enggak. Suara aku tuh betul-betul memang keras. udah volumenya bagus gitu loh. Jadi udah enggak gitu enggak. Biasa aja. Udah bulat nih. Udah bulat, betul. Waktu itu katanya jam spontannya udah 8. Kayak gitu. Jadi terus
Aku nyanyi lagu itu kelar satu. Tahu-tahu ada lagi nggak yang bisa gitu. Mi, maaf, ini bukan dangdut berarti yang dinyanyi? Ini dulu masih belum dangdut banget ya. Karena mungkin dangdut belum kebentuk kali ya, Mi? Maksudnya dalam artinya masih musik yang dibawa oleh luar kali ya? Segini, sebenarnya sejarah dangdut itu, waktu itu pernah suamiku, Habib Z, dia dikenal dengan sebagai penyanyi adalah Z Shahab. Memang dangdut ini mau dibilang seperti India, kayaknya kan bau-baunya ke India. Tapi bukan. Karena kalau India itu kan kayak bener dengan gendang yang begitu banyak kan. Ada tabla, ada gendong yang kayak pencaknya, ada gitu. Sementara dangdut, pakai gendangnya waktu itu kayak gendang orang pencak. Nah Melayu itu kan dong tak, dang dong kan gitu. Karena di situ memang waktu itu Melayu banget. Tapi jangan salah, itu yang namanya lagu Aiga, 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 ternyata lagu India. Berarti sebuah kombinasi berarti? Benar. Dan kenapa disebut orkes Melayu dulu sebelum dangdut? Iya, karena memang dibilang Melayu karena memang ada bau-bau Melayunya. Mungkin begitu ya. Karena saya waktu itu juga pernah nyanyi di waktu malam hujan gerimis. Pergi keluar memakai payung gitu. Di tengahlah jalan ku duduk menangis memikirkan nasib tak beruntung. Itu. Jadi waktu disuruh nyanyi lagi, tahu lagi itu topnya ada Said Effendi, ada Sogi, ada tuh penyanyi-penyanyi dulu kita juga masih ucrit. Ya kan? Duit pertama deh, Mi. Kenapa? Duit pertama, ingat nggak, Mi? Duit pertama dari manggung. Umur berapa tuh, Mi? Aku waktu itu sih nggak dikasih duit ya. Waktu datang itu ikut Abah, cuma pimpinannya bilang gini, aku dengar. Li, katanya manggil Abahku. Muhammad Ali. Nah, Li, bocah suaranya, waduh boleh nih Li. Katanya gitu. Oke lah Li, ntar kalau kita ada acara, bocah diajak aja katanya gitu. Nah mulai deh aku tuh melanglang buana, ada orkes keroncong booking aku, tapi sama Abah. Terus aku masih ingat waktu itu, Abahku dikasih duit 25.000, warnanya merah, udah gitu gede segini. Karena waktu itu beras itu seliternya RM1. Jadi kalau sekarang berapa ya Dek ya? Kok RM1 sih, Mi? Iya RM1, duitnya yang ada gambar, kan ada apa? Koin, yang ada tengahnya bulat. Koinnya juga kan Pangeran Diponegoro. Itu kan Rp100 gitu. Kayak gitu. Jadi kalau ini beras masih RM1 tuh dia bilang 2,5 perak. Oh, berarti gede dong, Mi. Hah? 25.000. 2,5 perak. Enggak, tadi 25.000 bayarannya. Gede. Iya, 2.500 kali, Mi. 2.500 kali. Cuman duitnya begitu, maksudnya merah. Jadi berdua sama Abah. Nggak ngerti tuh sama duit, Mi, waktu itu? Enggak. Pokoknya aku memang biar udah nyanyi waktu itu, aku cuma prinsip bahwa aku harus bantu ibu aku. Jadi semua yang aku habis nyanyi, aku serahin sama ibu aku. Tapi katanya cita-cita pramugari. Oh ya? Cita-cita, emang aku nih orangnya mungkin karena, kenapa ya aku seneng ngeladenin orang gitu. Jadi kayaknya nggak tahu deh. Cuman bukan pembantu ya. Suka gitu. Asal berkah mau ngapa? Nggak apa. Jadi kalau lihat orang repot ini udah langsung pengen terus aku nggak pakai ngomong apa aja. Terus ada anak kecil di depan nggak disuapin apa-apa. Terus sini tante, aku suapin. Kayak gitu. Terus ada tetangga lagi yang bikin kue apa-apa, aku bantuin segala macam gitu. Umi, tadi kita ngobrol sedikit tentang dangdut. Dangdut kayaknya nggak sah kalau ngomongin dangdut tapi nggak ngomongin cinta. Karena seringkali dangdut itu bicara soal cinta. Atau bahkan ketika bicara cinta, aransemennya dangdut gitu. Oke. Mau ngobrol tentang Umi menikah di umur 14 tahun. Ya, 14 3 bulan. 14 3 bulan. Asumsi saya cinta pertama Umi di umur segitu? Sepertinya. Di cinta pertama Umi. Umur beda jauh Umi? 9. Umur beda 9 tahun, tapi di industri yang sama. Apakah jatuh cinta karena musik Umi waktu itu? Jadi saya ini keseringan. Ketawanya Umi nih khas banget deh. Aku ini keseringan masih kecil nonton. Sebenarnya aku nggak boleh ngomong belak-belakan. Aku mau bikin buku loh. Oh gitu? Iya, tak boleh lah. Tipis aja. Oke. Aku memang nggak tahu ya. Aku rasa logis saja ya kalau kita senang dengan wajah cantik,
wajah keren, tampan, handsome. Pasti kan kita selalu Allah ciptakan kepengen ngelihat yang indah dong. Nah begitu aku melihat suamiku, di situ keren loh. Ganteng nih orang gitu. Ganteng nih, udah gitu jaim. Musisi tapi Umi? Musisi pada saat itu ya? Dia pemain mandolin juga, bisa main gendang juga, terus penyanyi yang jelas. Di depan gitu. Nah oke. Terus akhirnya waktu saya nyanyi di mana ya, abis itu kan saya di booking ini booking. Serem bener. Dipanggil, sama aja. Dipanggil untuk Jadi pernah sekali, nah ini saya pertama sekali untuk musik yang ngisi-ngisi wedding itu namanya Orkes Candraleka. Ini namanya grup maksudnya Umi? Grup Candraleka yang kebetulan Z suamiku ada di dalam situ. Oke. Banyak itu. Ini. Nah pas lagi di mana? Di daerah Gang Tengah. Apa sih yang penjara Gang Tengah tuh? Cipinang? Bukan Cipinang, yang apa? Salemba. Aku inget banget tuh. Di situ terus ke dalam, kayaknya ke hutan kayu ya. Itu kan bisa tembus hutan kayu kan. Nah itu aku pertama, jadi waktu begitu nyanyi, kebetulan pemain trompet yang namanya Om Mamat ini ngontrak di rumah aku. Gitu, tahu-tahu Z ini ngelihat aku nyanyi di situ yang dibawa sama abah aku, bilang sama pemimpinnya. Dia bilang, Umar, ada penyanyi kecil deh katanya. Pakai jengkokan, tapi suaranya kayak orang gede katanya gitu. Boleh tuh kalau kita lagi kekurangan penyanyi, kan dia punya penyanyi kan agak-agak ngeyel gitu kan, suka nggak ada, suka datang, suka enggak. Ini boleh nih buat ini gitu. Tahu-tahu begitu diselidikin, oh iya ini Mamat kata kontrak di rumahnya dia katanya gitu. Ya tahu-tahu melalui Om Mamat ini aku dibilang nanti tanggal sekian ikut katanya gitu. Nyanyi ceritanya. Naik becak nih ceritanya kan kita ke situ. Naik becak berdua sama Awap Haris, pimpinan Purnama waktu itu. Kan ada kan orkes namanya Purnama, pimpinan Awap Abdullah. Yang saya rekaman sama dia di situ, termasuk Oma Irama juga ada di situ, termasuk juga Tante Titing Yeni, ada Naimah Maimunah di situ. Nah terus saya lagi jalan pakai becak, tahu-tahu ada cowok jalan kaki. Ganteng. Aku aja. Aku bilang, itu kok kayak yang kemarin ya kayaknya gitu. Terus tahu-tahu saya bilang, tahu-tahu si ini Om Awap ini almarhum, dia almarhum juga. Dia bilang, Z asyik ke jalan deh ente katanya gitu. Ya Allah, ajak dong katanya gitu. Gak bisa kita berdua kok, maksudnya mesti bertiga gitu. Ya. Ceritanya kita nih si gatel ya. Umi nih berarti nih. Aku bilang gini, Om ajak deh Om, kesian Om. Aku bilang gitu. Ya udah, jadi beca itu diangkat joknya truk gitu kan. Jadi kita begini. Asik. Nah, dia ke sana, dia duduk di tengah dong. Asik. Ya, aduh, gue bilang nih yang kemarin gue lagi liatin mukanya, ternyata ada deket gue nih sekarang. Aduh, itulah terus. Jatuh cinta tuh bisa dibilang? Belum, tapi aku udah seneng gitu. Karena suaranya enak, terus orangnya juga pendiam, nggak celengean ya. Terus jaim, jadi nggak berani ngelihat ini selalu nunduk gini kan. Gitu. Menghasilkan 6 anak Umi. Ya. Wow, pernikahan berjalan selama? Aku nikah di tahun 65. Persis Februari tanggal 13. Jadi apa sih? Sebelum Valentine. Nah, Valentine tanggal 14. Ya ini malam Valentine. Malamnya itu ya. Ceritanya. Ya? Tapi kan kita nggak boleh berkiblat ke situ. Itu kan bukan budaya kita. Bukan. Oke. Dari pada saat menikah itu, Umi, apakah posisi Umi udah tour, udah bernyanyi sana sini, atau belum, Umi? Sempet aku tur juga. Tapi sama Abah berarti pada saat itu? Waktu itu abahku pas sudah meninggal. Oh, oke. Makanya kenapa aku disuruh menyanyi? Aku bilang, Mbak, aku kan malu. Nggak boleh malu. Kalau abah tidak ada umur, ya kan, kau bisa menyanyi, kau bisa bantu. Ibu, katanya gitu. Jadi waktu itu, ya udah deh. Aku nggak ada kepengen, saya bakal top, saya bakal jadi gini-gini. Pokoknya prinsip saya hanyalah untuk membantu orang tua. Berhasil pada saat itu, ya, umur 14? Belum rekaman, belum apa. Cuma artinya ya dapat kita kasih ibu kita. Ntar dapat apa, orang yang minta lagu kan zaman dulu kan. Nyawer? Nggak nyawer, dia bikin amplop.
ya, dikasih duit di dalamnya, terus dibilang mau minta lagu, request lagu ini. Gitu. Jadi kita sebagai penyanyi yang memang bisa bawain lagu itu, nah duitnya buat kita. Maaf Mi, berarti nggak sekolah pada saat itu? Sekolah. Berarti siang sekolah, malam? Iya, aku tuh cuma, jadi lucu ya, kalau ada orang pesta, waktu masih zaman nama Abah, aku begitu jam 10, jam 9, padahal malam minggu kan, aku udah gak boleh di panggung. Dan panggungnya kan bukan yang tinggi-tinggi, panggungnya cuma segini-gini aja. Terus langsung aku masuk kamar, dikasih buku cerita. Jadi aku bobo di dalam kamar gak boleh. Jadi waktu istirahatnya selalu cukup? Dijagalah sama Abah? Oh memang. Ya Allah, mau dibilang cukup mau apa? Pokoknya aku waktu itu pernah main di Serang, pakai mobil ya kan ini. Paginya terus aku langsung Senin kan seragam. Ya udah, tetap sekolah. Tetap sekolah. Nggak pernah bolos. Luar biasa. Nggak pernah bolos. Jadi paling aku kalau ngantuk istirahat kan aku dilihat kan lucu tukang cerita. Jadi kalau aku udah habis nyanyi tuh malam Senin terus aku tidur taruh aja udah tangan pulas. di bangku. Nggak tidur, cuman aku diam aja. Weh, habis nyanyi ya semalam ya katanya gitu. Jadi aku nggak digodain deh. Kayak gitu. Oke. Berarti bisa dibilang karir Umi meledaknya pas kapan? Sebenarnya aku rekaman pertama adalah di tahun 65 sebelum married. Oh, di tahun yang sama tapi ya ketika married. Married 65 kan? Oh 64, sorry. Oh 64, oke. Saya rekaman 64 di Remako. Oh Remako. Remako. Okay. Dan itu bersama Pancaran Muda. Pimpinan Zakaria. Zakaria ini sering ciptain lagu yang suka dibawa juga ada sebagian sama Om Bing Selamat. Suka bawa kayak dia gitu. Terus udah aku dapat 2 lagu. Dan itu masih PH kan. Lagu pertamanya namanya Curahan Hati. Ciptaan Murad Haris. Kedua apa ya, ingin ku katakan itu ciptaan Ilin Sumantri. Nah aku bawa lagu itu. Nah terus yang lain banyak tuh penyanyi-penyanyi. Jadi 10 lagu tuh saya 2, terus yang lain 2. Kayak album kompilasi gitu. Gitu. Akhirnya begitu. Terus jalan bagus itu PH-nya. Orang-orang udah pada tahu lagu-lagunya tuh. Terus begitu saya married 65, saya nggak boleh nyanyi kan sama suami. Oh gitu? Maksudnya udah deh jangan nyanyi deh gitu. Jadi suamiku main gambus di panggung, terus main biola juga dia, nyanyi juga. Ini gini, aku duduk di bawah nonton sambil gendong anakku yang pertama tuh, 8 bulan. Aduh aku ngeliatin tuh nonton gitu ya. Aduh gergetan tau nggak? Gergetan apa ya? Subhanallah. Pengen. Rasanya begitu denger yang lain itu nyanyi, ya Allah bukan ngecilin maaf ya. Aku bilang, ya Allah rasanya gue kepengen naik ke panggung, lo masih bisa tahu bahwa gue lebih bagus dari dia nih nyanyinya gitu. Tapi nggak bisa apa-apa gitu. Ya udah lama-lama suami karena seniman jadi dia tahu banget. Jadi persis. Ini anak gregetan nih gitu. Maksudnya jiwa seni saya masih tetap nggak bisa dihilangin. Makanya begitu tahun 67 ya, 67 pertengahan 67 68 pas ada lagi mulai top deh tuh si gituan tuh siapa namanya Purnama Record, Purnama Record Orkes Purnama. Nah terus suamiku ke dia terus tahu-tahu coba deh dibilang Harim rekaman gitu. Harim maksudnya kita gitu. Udah akhirnya mulailah saya rekaman dengan Purnama. Tahun berapa? Itu antara 67 pertengahan sampai 68 itu ya. Lagunya itu Pasar Minggu sama Aji jadi kenek. Ada kan gambarnya. Kenek bus. Iya, Yang mengoroi gitu, pakai ada dialog gitu. Terus aku ada lagunya di situ Kepalsuan Cinta. Booming tuh Mi. Iya, dikenal. Itu yang bawa Umi ke Jepang. Kan di tahun-tahun segitu Mi. Bukan, tahun Jepang kan udah lama, udah Ratu Dangdut eta mah euy. Udah ya? Udah. Oke, berarti itu sih yang baru-baru. Julukan Ratu Dangdut itu datang pas kapan tuh? Di tahun 70 berapa ya? 10 tahun setelah rekaman pertama abis nikah berarti? Aku ya pas rekaman lagi kan tahun 66 sama Pancara Muda. Itu ada 4 lagu nambah kita. Hit di Singapura, direkam sama Philips Record. Dibikin PH yang isinya 4. Waktu itu terus terang kalau mau jujur itu lagi topnya Lilis Suryani
sama Alfian. Tangga pertama mereka. Tapi subhanallah, ini bukan mutakabir sama yang kenyataannya gitu. Ke ini, kesalip. Ke ini terus aku yang jadi tangga pertama gitu. Ada 4 lagu. Ada Surya Pagi, ada Oh angin sampaikan salamku padanya. Satu lagi Surya Pagi Hari, nggak kayak dangdut, ya kan? Iya, akhirnya udah sampai dapat royalti dari Philips Record melalui Remako, itu kalau nggak salah duitnya 99.000 royaltinya. Ceritanya cuman emang kan dibilang kalau rezeki, kalau udah di tangan emang belum rezeki kita, ciao, hilang. Jadi saya habis terima dari sekarang nih kan aku keren aku dapat duit dong, pulang besok pagi-pagi saya berangkat sama Chandra Lela, bukan Chandra Leka. Oke. Chandra Lela, Orkes Chandra Lela pimpinan Hussein Bafi. Nah itu penyanyi top semua tuh, ada Masyabi, ada Munif Bahaswan, pokoknya top di situ. Termasuk ada Tante Elia. Elia tahu kan? Aku nggak tahu. Nggak tahu ya, kamu belum lahir. Jauh. Yeah. Nah itu ada gitu-gitu, terus berangkat pakai kereta dari Gambir. Naik jam berapa? 5:30 pagi. Aku taruh aku punya tas inilah tas keren, ditaruh di tempat yang suka buat kalau kita naruh minum apa. Taruh deh di situ kita duduk. Wah. Jendelanya terbuka sedikit gini. Tahu-tahu orang nguber-nguber. Nah dia kan Elvi gitu kan. Aku pikir ini penggemar apa-apa. Terus ada sebagai gini-gini. Tahu-tahu copet. Duitnya 99.000 di dalam. Nggak aku taruh. Kita kan nggak tahu urusan bank-bankan ya. Dan emang berencana karena mainnya mau ke Pekalongan. Nah, itu duit gede pertama berarti, Mi? Iya. Jadi aku mau ke situ tau nggak? Kepengen beli radio tape, pakai kaset. Jadi mau beli itu sama ceritanya kita mau belajar dagang. Buat jadi modal. Jadi ke Pekalongan mau beli batik. Mertua aku kan jualan batik yang kain-kain panjang. Waktu itu kan orang ibu-ibu masih suka pakai kain. Pengen gituan, ya Allah nggak taunya duitnya masalah bye-bye. Ya udah itu yang dibilang kalau belum rezeki, memang udah di tanganku dia masih tetap hilang. Iya. Ya sudah mau dibilang apa? Tahu, udah nyanyi di situ nggak dibayar. Ternyata pemimpinnya nakal. Jadi dia udah terima DP bla 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 bla. Diambil, kita nggak dibayar. Waktu itu di situ ada Muksin, ada Oma Irama, ada Elia. Elia dulu dengan Elia apa dulu ya Mas ya? Elia aja deh, karena dia kan berapa kali merit. Ada Elia Kadam, ada Elia M. Haris, segala macam. Nah, jadi apa namanya? Banyak penyanyi mainnya di gedung bioskop. Jadi pakai ini. Dulu kita kalau nyanyi pakai jual karcis gitu loh. Iya ya, duitnya nanti dibagi-bagi di situ. Enggak, buat panitia untuk promotornya pakai karcis jual karcis buat bayar kita. Tapi gitu. Kita pulang nggak ada bayarannya. Aku dikasih duit cuma 1.000 perak. Ya Allah. Nah udah. Akhirnya kenapa masih mau, Mi? Nah, kenapa masih karena mau dulu, nyanyi? subhanallah, apalagi ini kan via grup. Kita nggak pegang kontrak, nggak pegang apa-apa. Pokoknya gabung, diajak untuk ngisi acara itu. Kita nggak tahu-tahu. Pokoknya kita taunya ntar dibayarnya pemimpin gitu. Di situ momen bergabung Soneta bukan? Oh bukan. Belum. Soneta itu udah lama setelah kita udah sama Purnama, terus tahu-tahu. Udah Queen of Dangdut? Belum. Kenapa? Sudah Queen of Dangdut pada itu julukannya? Belum. Oke. Nah itu ceritanya gimana bisa bersama Haji Oma Ya Irama? itu, jadi aku waktu di Purnama diduetin, ya. Terus abis itu saya masih duet lagi sama Mansur S, betul. Sama Muksin Al-Atas, 3 orang itu. Iya. Gitu. Nah pernah saya show ke Pekalongan juga. Waktu itu udah hitnya Mansur S. Lagi hit Mansur S lagunya. Duet sama aku segala. Nggak tahu kenapa kok aku bilang, nggak ini aja deh. Oma Irama aja. Padahal saya kalau boleh jujur, saya lebih suka yang Umi sama Mansur. Emang. Iya. Mungkin juga suaranya keren iya kan? sih. Saya sampai ada piringan hitam ya. Nanti Umi bantu tanda tangan ya. Boleh legalisir ya. Okay, saya minta. Okay. Tapi maaf Umi. Ya Umi bersama ketiga laki-laki itu emang udah ciri khas. Tapi emang yang paling kena klop tuh kayaknya yang orang-orang pada dengerin ya Bang Haji Roma Irama kayaknya. Apa karena paling lama? Karena memang akhirnya
Purnama, Orkes Purnama itu banyak banget bikin duet kita sama Aji. Kalau yang Mansur kan di grup lain. Betul. Muksin juga di grup lain. Jadi yang paling dominan banget di Purnama. Kita diduetin di situ. Dan saya selalu kalau di ini nama panitia, umpama nggak pakai musik, saya selalu ajukan Oma Irama ini. Oh, karena Gitu. udah klop. Karena ngerasa ya udahlah, udah banyak lagu duet sama dia kan. Iya, Jadi iya. selalu saya usulin dia. Padahal panitia sementara lagi hitnya Mansur minta Mansur. Dan disitulah bergabunglah sama Soneta waktu itu, Umi. Sebelum Soneta. Oh, sebelum lah kira Soneta. Belum. Jadi kita masih pakai Purnama, Orkes Purnama. Oke. Setelah itu kita rekaman. Nah, suamiku kan megang berapa job untuk orkes-orkes. Kebetulan Oma bilang, Z, ini gimana ya? Kepengen ini juga punya ini sendiri supaya dia mau ini duet sama aku lah, lebih dominan, tidak diganggu sama penyanyi lain gitu. Nah, akhirnya bentuklah yang namanya orkesnya, namanya dulu Indra Prahasta. Oh, itu pertama ya? Pertama. Oma tuh minta tuh Indra Prahasta. Dia bilang kenapa jadi kayak wayang ya namanya? Iya, apa artinya, Mi? Nggak ngerti. Indra Prahasta kayak wayang, perasaan Kayak namanya Indra Jawa Prahasta. kuno gitu. Mi. Iya. Makanya tahu-tahu begitu kelar rekaman ada problem masalah soal pembayaran, Oma tuh cerita lagi sama suamiku. Zed, gimana begini. Ada yang diwakilin teman juga musik, nggak beres. Akhirnya suamiku yang bilang, Mak, ente bikin sendiri, cari nama apaan? Dia bilang nggak usah pakai mereka, jadi bayar langsung aja, jadi nggak ada hianat gitu loh. Nah, dibentuklah Soneta, itu mulai pertama. Umi udah sama suami, udah ada grupnya, udah aman. Kenapa? Enggak, waktu itu aku nggak ada grup, aku freelance. Oh, freelance Biar aja. rekaman juga aku freelance. Oh, jadi Memang- suami malah yang nyaranin, udah sana ikutan Oma gitu ceritanya gitu. Enggak, maksudnya karena Oma waktu itu kan deket sama keluarga suami. Manda, pokoknya dia dari Tasik tuh sampai numpang di tempat keluarga suami. Oh, gitu. Sejarahnya gitu kan. Istilahnya rokok sebatang, potek berdua gitu. Ini kan yang lucu-lucu kan. Sama suami tuh, Mi? Enggak, bukan sama suami. Dia aja. Sama sepupunya dia. Oh, sama sepupu itu. Akhirnya udah. Sekarang rokoknya udah cerutu, Mi. Wow. Mama. Iya, udah cerutu. Aduh, Masya Allah. Iya. Nggak tahu Terus? deh. Akhirnya udah tahu-tahu. Dah itu bentuk Soneta, bikin lagu gini. Sampai mulai teng. Jadi aku sering show sama Soneta. Terkadang kita naik kereta, terkadang kita naik bus. Nah, Aji juga termasuk banyak tolilnya. Kalau bikin kontrak, ya. Coba. Kalau bikin kontrak tuh, aduh, nggak boleh orang bilang, wallah, percaya aja dia. Akhirnya akibatnya dia nggak dibayar, kita kena imbas nggak dibayar juga. Tuh, gitu. Kalau aku kan dari dulu nggak tahu deh, belum diinin sama suami aja aku udah tahu harus begini. Oke. Ini udah persahabatannya udah balik kembali dong, Mi. Maksudnya udah normal lah sama Oma. Yang kapan? Enggak sekarang maksudnya berteman baik kan? Iya berteman, namanya kita di seni. Iya benar. Tapi izin nih, kita mau mundur ke belakang nih. Setelah lama dengan Haji Oma, kenapa 26 tahun tidak bertemu atau bersama? Karena, waduh, apa emang boleh diceritain di sini? Nggak boleh. Ini satu sejarah yang kelihatannya nggak sehat. Nggak boleh ya? Nggak sehat, ya kan? Ya udah, nggak sehat ya. Cuman kalau aku sehat, dianya yang nggak sehat. Beneran. Jadi kayaknya kalau aku open, ya udah gini deh. Forget it. Oke, itu kita rapihin tadi. Uh-uh. Raja dan Ratu Dangdut. Akur nggak? Raja dan Ratu Dangdut akur apa? Kapan nih, dulu apa sekarang? Dulu. Oh dulu. Gini. Pertama waktu kenapa aku bisa pecah sama dia? Ya, Nah ini Umi yang cerita ya kalau ini ya. Nah ini kan kenapa? Ya. Emang ngejelimet di dalam, jadi nggak usah diceritain. Iya udah detailnya nggak usah dah. Detail. Biar disuruh beli bukunya aja Mi. Nanti, Ada kan di buku kan? Nanti buku kita bikin di situlah. Ada. Kenapa? Sebagian sih kalau orang-orang musik teman-teman tahu. Iya. Nah, Ratu Dangdut. Aku pertama dapat julukan Ratu Dangdut karena topnya waktu itu
karena lirikan kau jatuh cinta. Itu. Oh itu Mi. Ya, terus ada begitu hit lagi cubi-cubitan, ikut. Nah, mulai di situ aku. Itu pun bukan kita yang memproklamirkan. Ini masyarakat sendiri yang menjuluki aku Ratu Dangdut. Gitu. Karena Oma waktu itu teman duet kita, yang sering kita duet sama dia, bergulirlah dengan sendirinya siapa lagi, Oma Irama gitu. Jadi itu kita nggak tahu kapan. Tunggu. Kapan ininya, gitu loh. Kalau Umi nggak dijulukin Ratu Dangdut, Rhoma Irama berarti nggak dapetin gelar Raja Dangdut. Nah, coba aja tanya sendiri ya. Aku kembali lagi deh. Pokoknya pertama aku gitu. Ya aja. pertama Umi aja kita. Duet mulu, berarti asumsinya Rhoma Irama. Iya, karena kan penyanyi kan banyak waktu itu kan. Iya. Ada Mansur, ada Muksin. Tapi kan karena banyak kita nyanyi sama dia, ini segala macam. Jadi udah ketemu misterinya apa gimana kali ya. Jadi nggak tahu deh tiba-tiba jadi. Jadi aja gitu. Jadi aja gitu. Ada sebuah rehat 26 tahun Umi dan Pak Haji gitu nggak bertemu. Dan di tahun yang akhirnya bertemu tahun 2002. 2002 ya? Itu suami Umi meninggal dunia. Setelah itu berarti 2003. Jadi waktu kita mau bikin comeback reuni itu, comeback Ratu dan Raja, itu suami masih ada. Itu kan yang bikin kan kalau nggak salah RCTI ya. Oke. RCTI yang bikin. SCTV. SCTV. SCTV mempersatukan kalian. Nominalnya berapa tuh Umi? Sampai bersatu lagi tuh. Tapi kayaknya nggak. Aku sih nggak pernah ngegetok-getok ya. Enggak ya? Enggak. Aku yang real aja. Real aja. Ayo deh gitu. Ayo. Oke. Karena kan memang aku bilang sebelum tanya aku, coba tanya dulu dia. Kalau aku gitu. Oh, Bang Oma. Saya selalu bilang, kalau Eka open, welcome, tidak pernah repot. Dia yang kebanyakan tang ting tung tong ting tung. Nah, peraturannya banyak, ya kan? Jadi tanya dia, enggak ini minta gini, oke, benar. Mau ya kan? nih ya. Gitu. Benar gitu. Tapi sebelum saya nyanyi sama Soneta juga ada musik yang mengiringi aku, yang di luar lagu-lagu yang saya nyanyi sama Aji, gitu. Karena Oma kan agak prinsip ya, kalau lagu yang tidak rekaman sama dia, sama Soneta, kita tidak dibenarkan untuk membawakan lagu orang. Jadi kebetulan ada musik lagi kalau nggak salah itu ya, Family Group. Itu kebetulan yang ngasuh pemain organnya Soneta, yang ngasuh di anak-anak. Jadi aku diiringin deh tuh sama si Family Group, yaitu di luar lagu-lagunya Aji. Akhirnya tapi manggung bersama dan setahun kemudian itu berkat suami juga Mi, akhirnya bisa bergabung. Oh iya, memang suamiku waktu itu sampai ngomong depan Aji, Ji, ente ini kan lama sama Harim nggak pernah nyanyi. Jadi ane minta ente nyanyi nggak pakai repot, nyanyi sebagaimana ente dulu nyanyi sama ane punya istri. Jempol kan? Jagoan. Wah, hatinya banyak, jantungnya 16. Dan orang besar dia. Panggilannya apa Mi tadi Umi? Panggilan dari almarhum Jet Harmi. Apa tadi? Habib. Enggak, tadi Umi bilang. Pertama kita manggil dia Om Z. Om Z. Enggak, Om Z berarti manggil Umi apa tadi? Nyuruh Bang Casey. Kenapa Casey itu? Kan ada Elvi Sukaisi. Oh, Casey yang diambil. Jadi Casey yang daunya suka bercandain. Kes gitu. Casey. Oke, akhirnya bertemu. Tapi setahun setelah itu meninggal Umi. Dia meninggal di 2002 di bulan Rajab, September 26. Bulan Rajabnya, bulan Arabnya itu 19 Rajab. Masehinya 26 September. Persis ulang tahun Shehan anakku. Oh gitu. Jadi dia lagi beli kue untuk ini, tahu-tahu paginya 9:30 meninggal abahnya. Ya udahlah. Hari itu mengubah Umi 180 derajat udah. Atau apakah ada? Begini, karena kita memang kan pegang idah ya. Jadi ajaran dalam Islam itu bercerai kah atau bercerai meninggal, kita harus pegang idah selama 40 hari
4 bulan 10 hari. Kemarin baru saya baca kenapa itu diatur sampai begitu. Karena takut ada, katanya ada 1, 2, 3 benih yang bertahan dari laki-laki itu di bagian perempuan. Jadi memang Islam ini mengatur luar biasa. Dibikin sempurna luar biasa. Jadi sengaja dia kasih jarak itu karena takut tahu-tahu kita nanti sama ini, tahu-tahu hamil. Nah, ini anak siapa gitu. Ya kan, jadi clear gitu. Tapi membuat karya semenjak beliau meninggal dunia itu berbeda sekali. Atau? Memang saya sampai saat ini nggak tahu ya. Dulu waktu masih ada Abah, terutama film ya, kayak film Pesta Kerinduan, aku lihat skenario. Terus aku udah ngebayangin, terus aku bisa nyiptain lagu Pesta Panen yang hit sampai sekarang. Alhamdulillah. Syair apa ini? Menjaga perasaan cinta atau sayang itu gimana meskipun orangnya sudah tidak ada? Gimana bergulir dengan begitu aja. Kadang-kadang kalau dia, umpama ada, dia suka gini nih, akhirnya aku nangis ntar. Ya jangan, maksudnya kan kita tugasnya cuma nanya, Mi. Jadi memang ada saat-saat yang umpama ada problem ya, anak atau apa, ada ini. Kalau ada dia kan aku bisa nanya, bah ini gitu. Terus dia kasih, dia selalu, dia Masya Allah, dia laki-laki yang betul-betul, kalau orang bilang sih kayak diktator ya. Tapi kalau saya lihat, semua untuk kebenaran. Dan sekarang dia nggak ada, semua teman-temannya bilang, Z emang Masya Allah luar biasa. Apa omongan terbukti semuanya. Cuma waktu dulu kan beda dong, nggak ada kepercayaan tentang itu, ya kan? Tapi setelah saya lihat semua Fitria bilang, ya Allah Mi, Tria ingat Abah ajarin sedikit begini. Ternyata betul itu. Termasuk Tria juga kalau aku kasih tahu gini, dari mana Umi ini? Iya, Umi yang selalu kasih tahu aku dan aku pegang. Apa pesannya Umi? Kayak gitu. Ya, dan cintanya begitu kuat sampai Umi tidak mencari pengganti ya Mi semenjak beliau. Maksudnya kita mesti nyari. Iya juga ya. Kita kan perempuan. Pastinya banyak kan dong Mi yang ketok-ketok berarti. Banyak yang ketok-ketok. Pasti kan dilamar lah ya. Banyak yang ketok-ketok terus pintunya ditutup sama Umi. Enggak. Hah? Alhamdulillah nggak ada yang gangguin. Nggak ada. Nggak laku kita. Alhamdulillah memang Allah pelihara supaya aku. Yang ada itu ya. Kadang-kadang, aduh anak kecil, aku mau deh jadi suaminya. Nah, akhirnya mondok mau sama gue. Enggak. Kita ngomongin karir lagi deh, Bi. Oke, iya dong. Yang suka di kemana-mana deh. Terus? Ke Jepang, Amerika, Singapura, Brunei, ada yang ketinggalan lagi. Kuala Lumpur, Bangladesh, Sri Lanka pernah kan kalau nggak salah ya? Ya di apa? Itu kan ibu kotanya Dhaka ya? Betul, iya. Kesana juga tapi pernah. Suami udah nggak ada waktu itu. Oh, suami udah nggak ada waktu Untuk itu. ini pembangunan rumah sakit di sana. Diundang ke tempat-tempat tersebut ketika media sosial nggak ada, yang ngomongin hanya misal lewat TV, itu kok bisa terjadi dan rasanya seperti apa, Mbak? Gini, kebetulan ada namanya Bapak Hadi, dia kedutaan. Yang kebetulan istrinya juga dekat sama kita. Tahu maksudnya ada teman-teman, ada rentet-rentetan. Tahu-tahu dia minta, Vi ini nggak besar bayarannya, cuma gini. Kita mau bikin rumah sakit di sana untuk Ami Hadi karena dia kebetulan dia jadi duta sana. Gitu. Ya udah Bismillah. Berangkat itu. Berangkat. Negara paling berkesan mana, Mi? Selain Indonesia pasti. Kenapa? Negara paling berkesan yang luar negeri. Jepang. Oh itu heboh. Saya paling berkesan dengan Jepang. Sama melalui kedubes juga. Karena pertama memang dari ini gubernur. Oke. Gubernur Jakarta yang diminta dari dubes Jepang untuk konser Elvis Presley supaya diberangkatkan untuk mengisi acara di sini. Wah kita alhamdulillah terhormat juga kita. Diminta loh. Kita nggak minta-minta. Tapi pernah waktu itu aku diminta. Waktu itu diminta dari majalah Vista apa-apa, aku disuruh nyanyi di sana. Tapi duitnya duit saku aja. Iya kan? Duit saku masih gede kali buat Umi mah. Ih ngaco. Enggak ya? Enggak, seetik teuing. Seetik pisan ya? Jadi aku diminta ke sana terus
Kita bilang kita nggak bisa, bukan duit saku, duit apa sih harian tuh yang makan. Oh jajan, uang jajan. Kayak gitu. Jadi aku bilang akhirnya suamiku larang, jangan, nggak usah. Dia bilang nanti ada waktunya. Pasti dia kan kadang-kadang anak ente aja sama aku kan. Nanti ente pasti ke sana. Kalau ente nggak ke sana, nih jaminan nih katanya gitu. Aku pingin bilang gitu. Nah kebetulan ada permintaan lagi. Karena di sana memang di sana itu banyak pengamat lagu-lagu aku aja nggak punya. Bayangin dari pertama aku rekaman, ya kan? Ini luar biasa ada, aduh luar biasa. Kayaknya aku kagum banget loh untuk mereka. Sama Jepang aja. Jepang. Akhirnya pas hamil Dawiyah diminta sampai mereka bilang kita tidak mau lihat Elvi hamil. Kita cuma rindu udah puluhan tahun kepengen denger suaranya. Tunggu, ini Jepang, Mi? Jepang lagi. Ini yang ada di YouTube berarti ya? Iya. Enggak, belum. Itu ambil dulu kita ya. Oh, itu udah. Okay. Jadi yang kedua kali. Oke. Ada permintaan lagi. Akhirnya saya bilang nggak bisa, saya kondisi hamil. Enggak, kita mau dengar suara. Biarpun dengar suara, saya biasa di stage dengan performance saya. Mau soal hamil kita nggak lucu dong. Saya bilang enggak, saya nggak mau ngotorin. Pokoknya saya mau tampil dengan istilahnya yang sebagaimana saya maksimal. Jadi waktu itu pernah ada permintaan pertukaran kesenian antara Jepang sama Indonesia. Ya sini ke sono ke sini gitu. Akhirnya kan itu TV dia kan NHK. Betul. Ya? TVRI-nya. TVRI-nya. Aku diminta sama NHK. Nah, terus itu lagunya Pesta Panen. Jadi aku nggak ke sana, di syuting di sini. Ada di mana sih? Hotel mana di kota nih. Terus ada tempat untuk ininya. Nah, kita syuting di situ lagu Pesta Panen. Jadi aku masih pakai kain pendek segini, pakai caping. Terus dia dikirim ke sana gitu loh. Nah, itu Pesta Panen ciptaan aku kan? Tahu nggak lagunya? Kalau diputer kayaknya pasti tahu deh. Atau dinyanyiin dikit ini. Betapa senang rasa hati, yang gitu. Oh iya, Oh iya tahu. Ada satu lagi yang banyak hanya juga tuh, Mi. Apa ya? Ada nyanyi di Jepang juga itu kalau nggak salah. Bisik-bisik tetangga. Bisik-bisik tetangga. Kemarin di ulang tahun sana ya, kita disuruh nyanyi ditodong. Itu kan capek banget itu lagu, Mi. Tapi ngomongin capek, ini umur segini, Mi, 60 tahun berkarya, Umi. Ya. 10 tahun lebih tua daripada God Bless. Ya, alhamdulillah. Tenaganya kayaknya, ya semoga nggak denger ya. Cuman kayak lebih kuat daripada Om Ahmad Albar nih kayaknya. Nih, dia memang umur juga kan lebih tua dia. Iya sih, emang jauh juga sih. Cuman 60 tahun berkarya dari umur segitu sampai sekarang. Pertanyaannya simpel deh, Mi. Kok bisa? Apa rahasianya mungkin? Kok bisa? Semua tidak lepas dari ketentuan Allah. Ya kan? Dan kebetulan memang saya lahir mungkin jadi seniman penyanyi ya. Jadi memang spirit saya ada di situ. Jadi kalau biar sakit, kalau udah ke stage, jalan diseret-seret gini-gini, begitu udah di stage, kok bisa sampai terang bisa begitu. Sampai anak-anak semua tanya, Umi ini sebenarnya sakit apa enggak sih? Kok di panggung bisa begitu? Padahal kita jalan waktu itu, aku kan pernah berat sampai 70 waktu itu nggak kontrol. Jadi saraf kejepit kan, jadi aku jalan tuh sampai aku seret gini. Tapi kalau udah di stage beda lagi. Kalau sekarang kan alhamdulillah ya udah turun. Karena aku pikir waduh nggak kena nih kalau begini. Kita masih menghibur, maksud kita kayak gitu kan. Ada harinya Umi merasa kayak harus berhenti deh. Ada nggak, Mi? Jujur nih, Mi. Belum. Oh ya? Belum ada. Selama fans saya masih banyak dan mereka masih mengharapkan kehadiran saya dan saya masih layak untuk tampil dan mereka bisa menikmati dengan izin Allah yang saya minta, saya akan tetap menghibur mereka. Insya Allah. Yang penting sehat, panjang umur sehat walafiat. Iya. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah berikan aku kekuatan. Memang aku setiap mau aku bilang ya Rabb, berikan aku kekuatan supaya aku mampu untuk tampil. Suaraku bla 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 bla. Ya Allah, jangan sampai aku malu ya Allah, karena aku membawa nama dangdut ini ya Allah, membawa nama keluargaku ya Allah, membawa suamiku. Berikan aku yang terbaik. Kalau mau main keluar kota, ada yang minta. Habis deal dadat, aku bilang, kalau ini menjadi satu keselamatan, kesuksesan dengan izinmu, ya Rabb, lancarkan. Tapi kalau ini jadi, karena aku nggak mau diuji sekarang, aku takut. Aku takut dengan ujian-ujian yang menakutkan. Walaupun kata Allah,
Aku tidak akan memberikan ujian kalau hamba aku tidak kuat. Tapi aku bilang, ya Allah ya Rabb, kalau boleh nawar. Aku takut. Jangan dikasih hal-hal yang menyedihkan, yang menakutkan. Emang apa kekhawatirannya tentang dangdut zaman sekarang, Umi? Bukan soal dangdut. Perjalanannya itu loh, kita naik pesawat dengan cuaca yang kadang-kadang nah itu. Tapi maksudnya dari dulu sampai sekarang, ya Umi udah menjalankan itu sebetulnya kan? Ya, kita masih udah menjadi muda terbiasa. Dulu. Nah kita pakai pesawat kecil 4 orang nih ya, kita jalanin, iya kan? Main di mana? Di Irian. Subhanallah. Waktu kita berangkat ke Australia, pas lagi ada puting apa sih? Beliung, ya, bukan puting beliung. Jadi apa sih? Badai. Cuacanya lagi badai, betul. Waduh, dari Gold Coast, Gold Coast, ya. Gold Coast ke Sydney. Waduh, itu pesawat bisa, wing, but, ya Allah, aku dah, ya Allah. Atas ya nama dangdut tuh nih, itu berangkat. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa Berhasil landing juga. dengan bagus, ya Allah. Saya mau ngomongin panggung 5 Oktober Betul. 2024. Ya, Hari kedua Synchronize Fest. betul. Ini pertama kali berarti Umi? Synchronize ya Iya, pertama kali akan bertemu anak-anak muda di luar sana. Apa yang paling bikin Umi semangat buat nanti tanggal 5 Oktober? Ya aku sih nggak mau ditakut-takutin, aku enjoy aja. Yang penting aku bisa dalam sehat. Iya, iya. Terus aku bisa menyuguhkan yang seperti mereka mau. Amin. Mereka bisa enjoy bareng-bareng dan mereka terhibur. Aransemennya akan berbeda Umi? Sedikit-sedikit ya, tapi tetap pure dangdut tetap kita pertahankan. Harus. Tapi Berapa lagu? kalau kemarin menurut catatan ada berapa ya? Sampai 11. Oh iya? 11 lagu, tapi bukan Orzinin Eke, bukan. Oke. Artinya ada yang ini, tapi ada yang medley Iya. barangkali ya. Juga kan aku minta bantuan juga untuk putri-putriku. Ada bintang tamu berarti selain Nah putri-putri? ini dia nih, masih dalam pembahasan. Nah. Cuma memang kita punya rencana karena dari pihak panitia Iya, dari minta Synchronize. supaya dari Synchronize ini minta supaya karena aku termasuk legend, jadi dia minta juga supaya ada legend laki-laki. Wah, ini dia Kita. nih. Tadi ada trio tuh, Bi, udah dibahas tuh. Nah, Salah satunya ada tuh di situ tuh. Makanya, jadi kan kebenaran banget emang subhanallah dengan izin Allah tuh begitu. Iya ya. Oh, tadi Insya Allah, lagi insya Allah. mikir-mikir insya Allah mudah-mudahan Insya Allah. jadi lancar semua. Oke. Baju nih, Umi. Umi selalu dandan nggak pernah biasa. Baju kayak nggak pernah sama setiap dipakai manggung. Hah, tuh dia modalnya gede. Umi pernah dasteran aja gak sih, Mi? Di rumah gitu? Hah? Ya kalau di dalam kamar kita dasaran. Oh. Maksudnya kita pakai Selalu bling-bling gitu nggak? Semengkilat-mengkilat enggak ya? Bling-bling. Iya, ulang mengkilat-mengkilat gitu. Enggak lah ya. Tapi buat Synchronize nanti gimana nih? Ya namanya stage ya, pasti harus dong. Itu kan shining untuk ngelihat mata gitu. Pokoknya ciri khas Elvis Presley tidak terlepas daripada bling-bling katanya. Pokoknya gitu ya, ada di sana ya. Kalau Elvis tidak heboh, nggak pakai bling-bling, terus nggak pakai anting yang panjang, dia bilang itu bukan Elvis Sukaisi. Oke. Gitu. Jadi kita megangin trademark itu tuh. Harus ya? Harus. Pokoknya dijamin nanti saya ada di situ di depan deh, paling depan. Paling depan. Nonton Umi di situ ya. Oke. Ada titipan nggak? Mau saya bawa tulisan apa gitu nggak? Kita atur nanti ya. Nanti kita atur ya. Soalnya ini teknis kan. Iya. Iya, oke. Umi terima kasih banyak atas waktunya. Iya. Terima kasih. Alhamdulillah. Mungkin terakhir dari saya terima kasih untuk karya-karyanya yang udah dibuat. Amin ya Mungkin Allah. sudah bisa dibilang saya sampai semalam saya coba ngitung Umi. Berapa album yang Umi udah keluarin. Saya sampai nggak bisa ngitung Umi. Masya Allah. Itu kalau bisa dibilang ratusan mungkin bisa 100 lebih. Dan nggak semua orang bisa melakukan itu. Dan saya rasa musisi zaman sekarang bisa melihat Umi bukan hanya sebagai legend tapi sebagai panutan juga. Jadi Amin. Umi terima kasih banyak. Amin. Saya kadang-kadang dengar suara saya sendiri, saya suka mau nangis. Apalagi habis rekaman. Saya suka bilang, ya Rob, kau berikan aku kurnia ini. Ya, yang aku harus menjaganya. Ya Allah. Kalau tanpa izinmu, aku tidak akan mampu. Karena saya merasa, bayangin, saya lihat ya, penyanyi-penyanyi luar negeri, kayak Nat King Cole punya anak. Cukup sudah. Satu regenerasi. Ya kan? Ya. Tapi kalau aku alhamdulillah nih, generasiku panjang banget. Udah anak, sekarang cucu juga ikutan. Ya kan? Ya. Si Cicit juga udah mulai tengil-tengil. Kan Itu kayak baru gitu. tadi. Makanya udah pada berani-berani banget gitu. Memang rupanya karena suami seniman. Mertua seniman.
ya kan? Aku juga seniman terus orang tua. Jadi kita emang kental banget ya sama urusan seni ini. Mungkin itulah yang membuat itu. Dan terima kasih sudah mewakilkan dangdut sih. Amin. Karena itu luar biasa sih. Memang waktu aku ke Jepang, waktu itu pertukaran ini musik segala macam, memang yang dilihat itu adalah dangdut. Terus musik ininya keroncong. Terus tariannya Japong. Oh, Jaipong. Japong. Japong tuh yang Betawi. Oke. Jadi bukan Jaipong, bukan Japong. Kayak gitu. 3 itu. Ya. Umi sekali lagi terima kasih banyak. Ada lagi yang mau ditambah Umi? Gimana ya? Aku cuma udah nggak usah nanti aja. Cukup sekian. Umi terima kasih banyak semuanya. Pokoknya saya minta doanya. Amin. Mudah-mudahan saya dikasih Allah sehat, panjang umur, bisa tampil dengan baik. Ya, kalau sempurna kan Allah yang punya. Tapi saya berusaha untuk bisa menyuguhkan sesuatu yang terbaik untuk penggemar dangdut dan untuk anak-anak muda kita. Amin. Biar dia tahu bagaimana benang merahnya dari awal dangdut ini. Karena Indonesia kalau saya lihat adalah dangdut. Ya, musik Indonesia adalah dangdut. Semuanya Elvi Sukaisi. Terima kasih banyak.